Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam ID Expert Station Closing. Kemarin ajang internasional Formula E baru saja digelar di Jakarta. Event ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia. Terlebih harga minyak mentah dunia cenderung terus mengalami peningkatan dan sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Ajang internasional Formula E yang sukses digelar di Jakarta kemarin tidak hanya bisa menjadi tontonan bagi masyarakat Indonesia, tapi juga dunia. Formula E tidak hanya memberikan dampak secara ekonomi, tapi juga memberikan dampak bagi kelangsungan energi bersih ke depan. Ajang Formula ini bisa menurunkan emisi karbon. Bayangkan jika kendaraan yang saat ini dominasi oleh bahan bakar energi fosil bisa beralih ke energi listrik, tentu akan bisa menjadi sebuah hal yang membanggakan. Saat ini ketergantungan energi fosil memang tidak bisa dihindari. Terlebih dampak perang Rusia dan Ukraina semakin membuat ketergantungan pada batu bara semakin besar. Bagi Indonesia hal ini cukup mengerikan karena berpotensi terus meningkatkan subsidi energi pemerintah. Akibatnya APBN berpotensi tersedot cukup besar untuk sektor ini saja. Karena itulah melalui ajang balap Formula E di Jakarta kemarin harus menjadi komitmen bersama untuk pengembangan mobil listrik ke depan. Sebagai salah satu produsen nikel di dunia, Indonesia optimis bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan mobil listrik ke depan. Ya pemirsa, setelah berhasil sukses menjadi tuan rumah MotoGP di Mandalika, Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah ajang balap Formula E di Jakarta kemarin. Nah, apakah Anda semua kemarin juga ikut menonton nih di lokasi pemirsa? Tentu mungkin nggak semua ya, dan di episode kali ini saya akan membahas kembali soal pengembangan mobil listrik di Indonesia. Mobil balap yang digunakan dalam ajang Formula E kemarin adalah mobil listrik. Pemprov DKI Jakarta sendiri mengklaim bahwa ajang Formula E kemarin bisa memberikan dampak secara ekonomi, finansial, hingga reputasi bagi Indonesia. Di luar dari sisi bisnis, Formula E tentunya juga memberikan dampak lingkungan yang besar karena memberikan contoh pengurangan emisi karbon melalui kendaraan listrik. Formula E berupaya mendorong adopsi kendaraan listrik dan gaya hidup berkelanjutan melalui banyak cara. Mobil balap Formula E juga terus melakukan inovasi untuk pengurangan emisi karbon tersebut. Sebagai gambaran nih pemirsa, berdasarkan data Kementerian ESDM, emisi karbon yang dikeluarkan mobil konvensional mencapai 240 gram per kilometer. Untuk mobil hybrid listrik mencapai 80 gram per kilometer. Sedangkan mobil yang menggunakan baterai listrik, emisi yang dikeluarkan hanya 5 gram per kilometer. Jika melihat data ini, tentu sangat jauh sekali perbandingannya. Kendaraan listrik lebih ramah lingkungan tentunya. Masyarakat Indonesia sendiri tampaknya cukup antusias dalam menyambut penggunaan kendaraan listrik ke depan. Menurut laporan survei Kata Data Insight Center yang dirilis pada 22 April 2022 lalu, sebagian besar masyarakat Indonesia bersedia kok menggunakan kendaraan listrik, baik itu berupa motor, mobil, sepeda, maupun juga skuter listrik. Sayangnya nih pemirsa, mayoritas warga belum memiliki pengetahuan terkait energi terbarukan ini. Dari 4.821 responden yang disurvei di seluruh Indonesia, hanya sekitar 38,6% atau nggak sampai setengahnya yang sudah pernah mendengar dan mengetahui arti energi baru terbarukan. Sedangkan 34,1% lainnya belum tahu artinya dan 27,3% bahkan belum pernah mendengar sama sekali. Ya pemirsa, Formula E sebenarnya juga bisa menjadi ajang untuk edukasi agar kita semua penting untuk mengedepankan energi baru terbarukan sebagai alternatif lanjutan setelah sekian lama menggunakan energi fosil. Dan hal ini tentu menjadi momentum untuk melepaskan ketergantungan energi fosil, khususnya di sektor transportasi. Sebelum kita lanjutkan pemirsa, kami tampilkan tayangan berikut ini. Ketergantungan energi fosil di sektor transportasi memang masih terjadi hingga saat ini. Karena itulah ketika konflik Rusia-Ukraina terjadi dan berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia, membuat semua negara khusus Indonesia kembali melirik pentingnya energi baru terbarukan. Indonesia berupaya mengalihkan konsumsi energi yang sebelumnya berbasis pada energi fosil minyak, gas dan batu bara menjadi struktur bauran energi berbasis energi baru dan terbarukan.
Sesuai dengan roadmap industri otomotif nasional dan misi mengembangkan industri otomotif yang handal dan kompetitif secara berkelanjutan di tahun 2025 mendatang, populasi mobil listrik ditargetkan mencapai 20% atau sekitar 400.000 unit dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri. Di samping itu pada tahun 2025 juga dibidik 2 juta unit untuk populasi motor listrik. Menurut PLN, pengguna mobil listrik banyak membawa manfaat jika dilakukan secara masif, di antaranya adalah mengurangi emisi karbon bisa lebih cepat. Selain itu bisa mengurangi beban impor minyak mentah yang mempengaruhi beban impor yang lebih besar. Dengan menggunakan mobil listrik, pemerintah bisa mengurangi beban current account defisit atau defisit transaksi berjalan yang terus tergerus dengan impor minyak mentah. Kita berbicara mengenai peluang dan juga tantangannya nih pemirsa. Meski pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan green energy ke depan, ketergantungan pada energi fosil nampaknya masih terjadi akan lebih lama. Terlebih transisi energi kan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya maksimal. Bahkan Dewan Energi Nasional pernah menyatakan bahwa penggunaan energi fosil di Indonesia masih mendominasi hingga 2050 mendatang. Ya, hal tersebut tertuang dalam target kebijakan energi nasional. Target bauran energi terbarukan hanya sebesar 31% sampai dengan 2050. Sementara komposisi energi batu bara sebesar 25%, minyak bumi 20%, dan gas sebesar 24%. Dengan demikian, energi fosil masih menjadi andalan dengan porsi mencapai 69%. Ini artinya pemirsa, jika didasarkan pada kebijakan energi nasional, ketergantungan Indonesia pada energi fosil hingga 30 tahun ke depan masih akan terjadi. Namun Indonesia sendiri sudah menyanggupi dari Paris Agreement, di mana pemerintah menyanggupi adanya transisi energi menuju energi baru terbarukan hingga 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Memang waktu yang dibutuhkan ini cukup panjang pemirsa ya. Sementara hingga saat ini, realisasi bauran EBT di Indonesia baru 11,7%. Salah satu penyebab lambatnya transisi energi ini karena lambatnya investasi. Karena pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 1,51 miliar dolar Amerika atau setara 21,69 triliun rupiah untuk pengembangan EBT pada 2021. Dan angka ini hanya sekitar 20% dari total investasi yang dibutuhkan setiap tahun sejak 2021 hingga 2025. Di sisi lain pemirsa, subsidi energi terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan harga minyak mentah dunia akibat konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meminta penambahan anggaran subsidi dan juga kompensasi yang jumlahnya mencapai 520 triliun rupiah. Dengan adanya penambahan subsidi ini diharapkan tidak menambah harga jual Pertalite. Karena jika ini dilakukan, tentu akan mengganggu daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah pemirsa, jika penggunaan kendaraan listrik ke depan terus mengalami penambahan, lalu ada subsidi dari pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik, tentu akan meringankan nih beban dari pemerintah. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada energi fosil bisa dipercepat. Nah, hal ini sangat mungkin dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber alam yang bisa dijadikan energi baru terbarukan. Namun tentu pemirsa, hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lalu, kira-kira bagaimana peluang dan tantangan pengembangan kendaraan listrik ke depan lebih lanjut? Kami hadirkan dalam tayangan berikut ini. Sebagai negara berkembang, keberadaan kendaraan listrik di Indonesia memang masih belum banyak. Namun demikian, Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar yang digunakan sebagai bahan utama baterai untuk kendaraan listrik. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai cara untuk memanfaatkan peluang ini. Salah satunya adalah mengundang investor untuk masuk ke Indonesia, mendirikan pabrik agar tercipta lapangan pekerjaan dan transfer knowledge. Beberapa brand besar seperti Hyundai dan Wuling telah mencoba memasarkan mobil listrik di Indonesia. Tentu saja, Indonesia juga berharap agar Tesla menanamkan investasinya ke Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Amerika Serikat sempat bertemu dengan Elon Musk untuk menawarkan investasi di Indonesia.
Untuk mempersiapkan hal tersebut, pemerintah pun telah membuat holding baterai listrik agar pengelolaannya lebih tertata. Hanya saja pembangunan infrastruktur penunjang untuk ekosistem kendaraan listrik seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum harus terus diperbanyak. Lantas bagaimana sebenarnya peluang dan tantangan industri kendaraan listrik di Indonesia? Ya, jika melihat tayangan tadi tentunya kita akan bisa melihat bagaimana peluang dan tantangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Tahun 2022 ini akan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk pengembangan ekosistem mobil listrik. Seperti kita tahu, pemerintah telah menghentikan ekspor nikel dan membentuk holding baterai BUMN. Hal ini dilakukan untuk pengembangan baterai litium untuk pengembangan kendaraan listrik. Presiden Joko Widodo sendiri telah meresmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan meluncurkan mobil listrik Ioniq 5, dan pemerintah akan terus mendorong tentunya peningkatan lokal konten untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, seperti kita tahu pemirsa, mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dibuat di Indonesia untuk memenuhi pasar Indonesia maupun juga pasar ekspor. Beberapa waktu lalu Presiden juga bertemu dengan Elon Musk menjelaskan betapa pentingnya kekayaan nikel Indonesia untuk bisa membantu pengembangan kendaraan listrik ke depan. Meski sempat menyatakan tertarik, hingga saat ini Tesla memang belum menunjukkan tanda-tanda bahwa akan investasi ke Indonesia terkait kendaraan listrik ini. Setelah adanya groundbreaking pabrik baterai mobil listrik pada September 2021 yang lalu, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan investor yang mulai menanamkan investasinya ke Indonesia. Karena pabrik baterai listrik di Karawang, Jawa Barat tersebut dirancang dengan kapasitas produksi mencapai 10 gigawatt hour per tahun. Pabrik ini join investasi antara LG Energy Solution dan juga Hyundai. Hal ini pun menjadi lanjutan dari kebijakan penghentian ekspor dalam rangka hilirisasi pengolahan nikel di dalam negeri. Halo semua, kembali dalam ID Extendment, program yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa, gelaran balap mobil listrik Formula E telah dilangsungkan di Jakarta International Circuit Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu pekan lalu. Di mana ini merupakan seri ke-9 di musim 2022 setelah sebelumnya dimulai di kota di Riyadh, Arab Saudi pada akhir Januari 2022. Bahkan sejumlah produsen mobil listrik telah ikut berpartisipasi untuk mensukseskan balapan mobil listrik pertama di Indonesia. Seperti diketahui, Formula E pertama kali digelar di kota Beijing pada tahun 2014 silam. Dikutip dari via formulae.com, salah satu misi Formula E adalah mendorong berkelanjutan kendaraan mobil bermesin listrik yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut tentunya menjadi pembeda utama dari ajang balap mobil bergengsi lainnya seperti Formula One. Selain itu masih terdapat beberapa aspek lain yang membedakan antara Formula E dan Formula One. Pertama ialah format kompetisi. Dikarenakan mobil Formula E dirancang agar lebih berkelanjutan, oleh sebab itu format balapannya juga dirancang secara berbeda. Misalnya dalam balapan Formula One, latihan, kualifikasi, dan balapan berlangsung selama 3 hari. Namun untuk mobil Formula E, sesi persiapan hanya dilakukan dalam 1 hari. Selain itu, pemenang ajang balapan Formula E dalam setiap gelaran biasanya sulit diprediksi karena ketatnya persaingan antar sesama pembalap. Kedua ialah spesifikasi mobil. Mengingat kapasitas mesin yang dipakai dalam Formula E dan Formula One berbeda, maka desain mesin dan bentuk mobil juga memiliki perbedaan. Hal ini dilakukan agar mobil listrik dapat melaju dengan kecepatan maksimal di dalam arena sirkuit. Bahkan untuk mencapai akselerasi terbaik, setiap mobil Formula E memiliki desain yang lebih ramping serta bobot yang lebih ringan jika dibandingkan dengan mobil Formula One. Tidak hanya itu, mobil Formula E juga dinilai tidak menimbulkan suara bising dibandingkan mobil Formula One yang terkenal dengan suara mesin jet yang nyaring. Ketiga ialah aturan pit stop. Pada balapan Formula One, para pembalap diharuskan melakukan pit stop selama balapan untuk pergantian ban dan beberapa indikator mobil. Namun tidak demikian halnya dengan balapan Formula E, di mana para pembalap dapat memilih untuk melakukan pit stop hanya ketika ban mereka rusak dan perlu untuk diganti. Hal tersebut disebabkan oleh jenis ban yang digunakan dalam mobil Formula E dirancang khusus untuk segala cuaca dan kondisi jalanan.
Terakhir ialah perbedaan sirkuit. Seperti diketahui, mobil F1 dirancang untuk kinerja yang lebih baik, oleh sebab itu mereka dilombakan di sirkuit yang lebih panjang, lebih lebar dan lebih berliku, lebih cepat dan lebih kompleks. Hal yang sama justru tidak berlaku untuk mobil Formula E karena dibuat untuk balapan di sirkuit jalanan yang lebih sempit dan lurus dengan belokan cukup tajam. Selain itu, gelaran Formula E biasanya menggunakan sirkuit jalan raya agar lebih dekat dengan para penggemar dan menarik minat penonton untuk menyaksikan balapan. Sementara untuk Formula One justru menggunakan sirkuit yang didesain khusus untuk balapan dengan trek khusus yang lebar dan jauh dari area perkotaan. Sebagai informasi, ide kompetisi balap mobil listrik kursi tunggal internasional ini pertama kali digagas oleh Jean Todt dan Alejandro Agag pada 3 Maret 2011 di Paris, di mana Todt merupakan presiden dari Badan Pengatur Balap Motor Dunia Federasi Otomotif Internasional atau FIA, sementara Agag ialah seorang pendiri sekaligus kepala eksekutif Formula E Holdings sejak 2011. Berdasarkan situs resminya, misi pendirian Formula E salah satunya ialah mendorong mobilitas berkelanjutan daripada kendaraan bertenaga listrik di masa depan. Hal ini terkait dengan meningkatnya kesadaran penduduk bumi akan kelestarian alam melalui kampanye peduli lindungan yang akhir-akhir ini gencar disuarakan, baik oleh para pemimpin negara, aktivis maupun halayak umum. Mulanya kompetisi Formula E diperebutkan oleh 12 tim dengan masing-masing 2 pembalap, di mana balapan berlangsung di sirkuit jalan raya dengan sepanjang 19 hingga 34 km atau sekitar 12 sampai 21 mil. Sejak debutnya itulah Formula E mulai berkembang dan kian populer di halayak umum pecinta balap mobil dunia selain Formula One. Kini Formula E telah menginjak musim ke-9 yang salah satu serinya berlangsung di Jakarta. Nah pemirsa, demikian Aidex sama kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.